Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 11. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai NPD model analisis untuk produk kami, yaitu Mizu Water. Boleh lanjut? Eh, ini untuk tim kami, saya sendiri Aprilio Robert Susilo, di sini bersama Arya Iva Yurawan, Nasir Azhar Firdaus, Rifanti Dinan, dan juga Erin Donur. Boleh lanjut? Nah, untuk presentasi kali ini kami akan membahas mengenai profil produk, profil benchmark, NPD model, dan juga lesson learn-nya. Next. Baik, berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Jakarta Post di Indonesia saat ini, memproduksi sekitar 25 ton sampah plastik per hari, di mana 20%-nya sendiri langsung dibuang ke sungai dan juga ke pantai. Maka dari itu, kami di sini mencoba untuk lebih fokus membuat sebuah produk yang dapat mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Kami juga telah melakukan sebuah survei mengenai permasalahan ini dan didapat dari hasil survei kami bahwa secara demografis responden kami ini kebanyakan berada di rentang usia 16 hingga 19 tahun serta 20 hingga 25 tahun. Di mana secara umum menurut responden kami merasa bahwa isu lingkungan ini merupakan sebuah isu yang penting, di mana sebanyak 65% responden ingin untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik. Namun di satu sisi, 80% responden kami menyatakan bahwa cukup sulit untuk dapat mengurai penggunaan kemasan plastik saat ini. Boleh lanjut. Kemudian terdapat cukup banyak hambatan dalam rangka mengurangi sampah plastik yang ada, di mana salah satunya yaitu produk yang dinilai ramah lingkungan memiliki range harga yang cukup tinggi, yang disebabkan karena implementasi dari rantai pasok yang diterapkan. Kemudian kami menyebarkan kuesioner kepada responden dan didapatkan bahwa sebanyak 84,8% responden bersedia untuk mengeluarkan biaya yang lebih dalam menggunakan produk ramah lingkungan. Kemudian kuesioner ini pun dapat membantu kita dalam mendesain produk packaging yang ramah lingkungan dan sesuai dengan keinginan konsumer. Next. Kemudian produk kami memiliki visi, yaitu yang pertama memberikan dan juga menyediakan produk yang ramah lingkungan dan juga ramah bagi penggunanya, di mana produk ini dapat terdekomposisi dengan baik dan memiliki desain hand grip yang unik. Kemudian yang kedua, kami juga ikut turut serta mendukung SDG program nomor 12, di mana Sustainable Consumption dan juga Production, dan tetap memiliki nilai yang kompetitif dan terjangkau bagi konsumen. Next. Selanjutnya, produk kami memiliki misi untuk meningkatkan user experience dari konsumer saat meminum botol kemasan melalui kemasan yang user and eco-friendly. Kami juga telah membreakdown mission statement kami menjadi 4 bagian. Pertama adalah deskripsi produk, di mana Mizu Water adalah air mineral dengan kemasan sustainable yang mudah terurai, dengan desain yang unik dan inovatif, serta memiliki harga yang terjangkau. Produk ini bertujuan untuk mendukung Sustainable Development Goals nomor 12 dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang packaging waste, serta mempromosikan material ramah lingkungan untuk menggantikan plastik. Dengan target pasar masyarakat dari segala kalangan yang mengkonsumsi air minum kemasan secara rutin dengan memfokuskan pemasaran terhadap masyarakat yang memiliki ketertarikan pada isu lingkungan hidup. Selain itu, Mizu Water juga memiliki material dan desain yang baik, telah memenuhi kebutuhan konsumen dari produk sustainable, dan memiliki kemudahan untuk dibawa. Selanjutnya. Dalam mengembangkan produk, kelompok kami juga melakukan benchmarking kepada produk minuman yang juga mempunyai goals untuk menciptakan sustainable packaging. Yang pertama ada Aqualife, di mana botol minuman tersebut dibuat dari botol plastik daur ulang yang telah melalui proses hingga menjadi higienis dan aman untuk konsumen. Selain itu, terdapat Eco for Life yang dipasarkan di daerah Eropa, di mana kemasannya dibuat 100% dari tanaman dan memiliki sifat biodegradable. Dari kedua produk tersebut, kami mempelajari mengenai material yang eco-friendly dan aman untuk dikonsumsi, serta proses pembuatan kemasan. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, sekian dari banyak NPD model yang ada,
Mizu Water menerapkan stage gate model, di mana model ini merupakan model yang prosesnya terbagi ke dalam beberapa stage atau tahap dan dipisahkan oleh sebuah checkpoint atau gate. Untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, maka checkpoint tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami memutuskan untuk menggunakan model ini karena produk kami merupakan sebuah produk inovasi yang melewati beberapa iterasi atau tahap dalam proses pembuatannya, di mana pada model ini setiap stage harus dilakukan sehingga untuk memenuhi kriteria checkpoint. Next. Selanjutnya, sebelum memasuki stage 1, kami melakukan brainstorming dengan mencari tahu background research, problem research, serta konsep untuk mengumpulkan ide. Selanjutnya, di stage 1, kami melakukan evaluasi SWOT dengan membandingkan produk kami dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Apabila semakin besar threat yang ada, maka semakin besar kemungkinan tidak akan lanjut ke stage berikutnya. Lalu pada stage kedua, kami mengidentifikasi dan membuat value produk kami, dan selanjutnya di stage ketiga, detail desain dan beberapa operation requirements akan diidentifikasi dan dikembangkan pada stage ini. Lalu di stage 4, kami melakukan testing dan validation untuk melihat kemungkinan apakah ada error atau apakah target market kami memiliki interest terhadap produk kami. Dan yang terakhir adalah stage 5, di mana kami merancang marketing strategy yang kemudian Mizu Water akan siap dipasarkan. Next. Melalui tugas pada minggu 1 ini, kami belajar bahwa dengan menggunakan stage gate model terdapat 4 kelebihan, yaitu dengan menggunakan stage gate model, kami dapat memitigasi risiko secara natural dengan membuat quality control checkpoint sehingga dapat mengurangi unexpected cost di kemudian hari. Selain itu, stage gate model juga sangat fleksibel untuk diterapkan pada berbagai keadaan iterasi, sehingga dapat menghasilkan product development yang sangat cepat. Dengan menggunakan stage gate model juga, kami juga memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian produk di setiap stage, sehingga produk akhir yang kami buat tidak kontradiksi dengan strategi atau visi dari perusahaan yang ada. Dan yang terakhir, dengan menggunakan stage gate model, kami dapat memastikan bahwa tidak ada langkah yang terlewat karena stage gate model merupakan model yang sangat terstruktur. Selain dari kelebihan, kami juga melihat dari kekurangannya. Untuk sisi kekurangannya sendiri, stage gate model memiliki kekurangan berupa gate yang ketat, terutama untuk pada saat tahapan konsep generation, serta terdapatnya loopback dalam path to innovation yang mengharuskan pengerjaan ulang di beberapa steps. Selain kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada stage gate model, kami juga mempelajari beberapa NPD model yang lainnya. Dari tugas ini, kami mempelajari bahwa terdapat banyak NPD model di industri, seperti departmental stage model yang biasanya digunakan untuk industri manufaktur, activity stage model yang biasanya digunakan untuk industri otomotif serta manufaktur, stage gate model yang biasanya digunakan untuk industri FMCG, serta network and spiral model untuk industri IT. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan ketika kami melakukan tugas week 1 ini. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.